Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus pada buku halaman 65 dan 66. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Almatin dan juga ketiga rekan saya ada Mas Aska, Mas Rejos dan juga Mas Fahri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya atau ke pembahasannya. Next, untuk yang pertama ada jurnal untuk biaya produksi dari kartu biaya pesanan yang diminta pada halaman 64. Pada tanggal 5 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 125 juta dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 125 juta dengan nomor referensi 101. Yang selanjutnya ada pada tanggal 6 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 1.600.000 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 1.600.000 dengan nomor referensi 102. Kemudian yang selanjutnya ada pada tanggal 8 Januari 2016, persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 10 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 35 juta dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 35 juta dengan nomor referensi 103. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta dan persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 22 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta dan beban di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta serta persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Pada tanggal 29 Januari 2016, jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta serta persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000 dengan total di debit sebesar 371.600.000 di debit dan 371.600.000 di kredit. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, ini pada 1A, jika barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal, jurnalnya pada tanggal 1 Februari 2016, ini terdapat persediaan barang cacat
sebesar 5 juta di debit. Ini dihasilkan dari unit cacat dikali harga jual ke factory outlet. Jadi 500 dikali 10.000. Kemudian ada harga pokok penjualan di debit sebesar 353.020.000 rupiah. Ini dihasilkan dari total biaya produksi dibagi 10.000, kemudian dikali dengan 9.500. Kemudian ada beban lain-lain sebesar 13.580.000 rupiah, dihasilkan dari total biaya produksi dikurangi HPP. Total biaya produksi ini maksudnya yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Martin di sini, dikurangi dengan harga pokok penjualan ini. Kemudian persediaan barang dalam proses ini dari total biaya produksi tadi sebesar 371.600.000 rupiah di posisi kredit. Kemudian ada jurnal piutang usaha pada pendapatan penjualan sebesar 529.530.000 rupiah. Ini dihasilkan dari HPP, harga pokok penjualan, dikali dengan persentase harga jual yang di buku tertera sebesar 150%. Kemudian untuk 1B, jika barang cacat disebabkan oleh pelanggan, ini jurnalnya pada tanggal 1 Februari 2016 terdapat persediaan barang cacat sebesar 5 juta rupiah. Ini dihasilkan dari unit cacat dikali harga jual ke factory outlet. Ini berarti 500 dikali 10.000, menghasilkan 5 juta rupiah. Kemudian harga pokok penjualan ini diketahui dari total biaya produksi dikurangi harga jual ke factory outlet, menghasilkan 366.600.000 rupiah. Kemudian di posisi kredit terdapat persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000 rupiah. Ini berasal dari total biaya produksi tadi. Kemudian ada jurnal piutang usaha pada pendapatan penjualan sebesar 549.900.000 rupiah. Ini dihasilkan dari harga pokok penjualan dikali persentase harga jual. Ini dikali dengan yang tertera di buku sebesar 150%. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Oke, materi selanjutnya. Pada nomor 2A, jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal. Pada tanggal 1 Februari 2016, yang pertama ada beban lain-lain di debit dihasilkan dari jumlah persediaan bahan baku, beban gaji yang masih harus dibayar, dan pengendalian overhead, menghasilkan jumlah 18.580.000. Selanjutnya ada persediaan bahan baku di kredit didapatkan dari tambahan bahan baku setiap unit cacat dikali unit cacat, sebesar 16.160 dikali 500 menghasilkan 8.080.000 di kredit. Selanjutnya ada beban gaji yang masih harus dibayar didapatkan dari tambahan tarif jam tenaga kerja langsung per jam dikali unit cacat, sebesar 18.000 dikali 500 unit menghasilkan 9 juta yang berposisinya di kredit. Selanjutnya ada pengendalian overhead didapatkan dari biaya overhead dikali unit cacat, sebesar 3.000 dikali 500 unit menghasilkan 1.500.000. Selanjutnya ke jurnal yang kedua, ada harga pokok penjualan sebesar 371.600.000 dan persediaan barang dalam proses di kredit sebesar 371.600 juta
didapatkan dari jurnal yang tadi dijelaskan oleh Mas Almatin. Selanjutnya ada jurnal piutang usaha sebesar 557.400 yang dihasilkan dari harga pokok penjualan dikali persentase penjualan, yaitu 371.600 dikali 150% yang didapatkan dari buku, menghasilkan 557.400. Selanjutnya ada beban penjualan yang berposisi di kredit menghasilkan 557.400. Didapatkannya sama dengan piutang usaha. Lalu yang kedua ada jika pengerjaan kembali disebabkan oleh pelanggan pada tanggal 1 Februari 2016. Jurnal pertama, persediaan barang dalam proses sebesar 18.580 dihasilkan dari perjumlahan dari persediaan bahan baku, beban gaji yang masih harus dibayar, dan pengendalian overhead sebesar 18.580 yang berposisinya di debit. Selanjutnya ada persediaan bahan baku yang berposisikan di kredit, didapatkan dari tambahan bahan baku setiap unit cacat dikali unit cacat, yaitu 16.160 dikali 500 unit menghasilkan 8.080.000. Selanjutnya ada beban gaji yang masih harus dibayar berposisikan di kredit, dihasilkan dari tambahan tarif jam tenaga kerja langsung per jam dikali unit cacat, yaitu 18.000 dikali 500 menghasilkan 9 juta berposisikan di kredit. Lalu ada pengendali overhead yang didapatkan dari biaya overhead dikali unit cacat, yaitu 3.000 dikali 500 unit menghasilkan 1.500.000 berposisikan di kredit. Selanjutnya ada jurnal kedua, harga pokok penjualan 390.180 dihasilkan dari total biaya pabrik plus persediaan barang dalam proses, yaitu 371.600 dikurangi 18.580 menghasilkan 390.180. Selanjutnya ada persediaan barang dalam proses berposisikan di kredit sebesar 390.180.000. Cara mendapatkannya sama dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya ada piutang usaha sebesar 585.270.000 didapatkan dari harga pokok penjualan plus dikali persentase harga jual, yaitu 390.180.000 dikalikan 150% menghasilkan 585.270.000. Selanjutnya ada pendapatan penjualan sebesar 585.270.000 yang didapatkan sama dengan piutang usaha sebesar 585.270.000 yang berposisikan di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu masih mengenai jurnal umum, yaitu yang ketiga adalah penjualan barang cacat. Itu jurnal pada tanggal 31 Januari 2016. Di bagian debit itu terdapat kas sebesar 5 juta. Itu tuh didapat dari cacatnya barang yang dapat dijual ke factory outlet sebesar 10.000 per unit. Itu menghasilkan 5 juta. Lalu di bagian kredit itu terdapat persediaan barang cacat itu sebesar 5 juta. Lalu yang selanjutnya itu nomor 4, penjualan bahan baku sisa. Yaitu jurnalnya adalah pada tanggal 31 Januari tahun 2016. Pada bagian debit itu terdapat kas sebesar
2.750.000 itu adalah sisa potongan bahan kaos yang bisa dijual kembali, yaitu pada bagian kredit terdapat pendapatan lain-lain yaitu sebesar 2.750.000. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian dan saran dari kelompok kami, yaitu kebijakan mutu perusahaan belum sesuai dengan konsep manajemen mutu total. Karena yang pertama, pengendalian kualitas atau mutu hanya dilakukan melalui inspeksi. Seharusnya perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasikan masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu seperti pembentukan kelompok atau lingkaran mutu. Lalu yang kedua, manajemen perusahaan, terutama manajemen puncak, harus terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu dan bukan hanya fokus pada mencari kesalahan. Lalu yang ketiga adalah karyawan tidak secara aktif terlibat dalam usaha perbaikan mutu, karena yang terlibat dalam usaha tersebut hanyalah para petugas inspeksi. Lalu saran-saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, manajemen perusahaan sebaiknya mulai mengukur biaya mutu dan mengklasifikasikannya ke dalam biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Lalu yang kedua, melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perbaikan mutu seperti membentuk tim mutu, mengadakan sistem sumbang saran, dan memberikan penghargaan yang layak pada karyawan yang memberikan kontribusi dalam usaha perbaikan mutu. Lalu yang ketiga adalah manajemen puncak harus terlibat secara aktif dalam usaha perbaikan mutu dengan cara memberikan komitmen untuk mengarahkan usaha perbaikan mutu, memberikan saran dan memotivasi karyawannya. Lalu saran yang terakhir adalah menyediakan pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok kami 11. Mohon maaf jika masih banyak salah kata yang kami sampaikan pada pembahasan di kali ini. Mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.